Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Nah, ini teman-teman saya akan mencoba edisi baru nih ya. Kemarin saya penasaran terus bagaimana ya caranya saya bisa berbagi ilmu, yang terutama ilmu-ilmu yang saya pernah ajarkan di tempat training for mentor. Tapi saya memerlukan slide permasalahannya. Jadi sehingga ini saya mencoba ya di belakang saya ini, ya, di depan saya ini atau di belakang HP ini adalah layar yang kemudian saya tembak infocus atau proyektor untuk presentasi. Nah, saya ingin mencoba suatu materi ya yang sangat singkat ya, tapi buat saya ini adalah materi mindset yang padat banget, syarat dengan pesan ya yang saya dapatkan dalam salah satu buku berjudul Entrepreneur Mythos atau E-Myth. Nah, nanti teman-teman bisa berinteraksi juga untuk tanya jawab seputar materi ini tentu aja kalau bisa ya, supaya kita nyambung. Nah, kita akan mulai materinya. Saya akan tunjukkan slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini adalah materinya, Technician Manager Entrepreneur. Sekali lagi, materi ini bukan murni buatan saya, tapi tentu aja saya ambil dari buku Entrepreneur Mythos. Ini adalah bukunya. Nah, jadi Entrepreneur Mythos ini karangan Michael E. Gerber, buku yang sangat lama, bahkan dikatakan ini adalah kitab sucinya pengusaha ya, saking ekstrimnya seperti itu. Nah, jadi Entrepreneur Mythos ini saya rangkum materinya yang diperlukan oleh kawan-kawan untuk menanamkan mindset sebagai seorang entrepreneur itu bagaimana. Ini adalah materinya. Survei pada 1 juta UKM di Amerika, 40% jatuh atau tutup di tahun kedua. Ini adalah survei ya teman-teman ya. Jadi dari 1 juta UKM di US, tahunnya tentu aja sudah lama, tahun 80-an ya. Itu 40% jatuh atau tutup di tahun kedua. Jadi yang dimaksud jatuh atau tutup itu bagaimana? Ada yang mungkin jatuhnya itu dikarenakan ditipu ya, dikarenakan bangkrut. Bangkrut itu belum tentu rugi ya, bisa jadi dia untung tapi cash flow-nya lambat atau cash flow-nya tidak lancar ya. Nah, bisa juga tutup yang dimaksud adalah karena bosan. Ya, itu termasuk juga. Ya, ini rangkumannya adalah 40% jatuh atau tutup di tahun kedua. Dan kemudian 80% jatuh atau tutup sekali lagi ya di tahun kelima. Terus 96% jatuh atau tutup di tahun ke-10. Nah, sisanya berapa persen? 4% yang mampu bertahan lebih dari 10 tahun. Jadi jika Anda punya usaha lebih daripada 10 tahun saat ini, itu artinya Anda sudah melewati fase-fase itu seharusnya. Tinggal sekarang fasenya akan masih bertumbuh atau hanya sekedar bertahan saja atau akan tumbang kan begitu ya. Bisa jadi tumbangnya dikarenakan momentumnya sudah nggak dapat lagi, atau artinya perubahannya sekarang ini kan luar biasa ya kawan-kawan. Jadi pesaing Anda itu sudah tidak berdasarkan geografis lagi, tapi pesaing Anda ini sudah tidak jelas gitu loh. Kenapa nggak jelas? Ya nggak jelas dari mananya. Bisa jadi dari Indonesia, bisa jadi dari luar Indonesia kan begitu ya. Bisa jadi sekitar lokasi Anda, bisa jadi di luar lokasi Anda. Oke, nah saya lanjutkan. Terus kenapa? Pertanyaannya seperti itu kan. Nah, inilah jawabannya. Jadi teknisi itu ya, si Michael Gerber membagi model dari Entrepreneur Mythos ini yang saya cuplik adalah dari model TME, Technician Manager Entrepreneur. Yang disebut teknisi itu adalah seseorang yang bekerja di masa sekarang. Contoh sederhana, jika orang yang disebut itu adalah tukang masak ya, misalnya Anda berbisnis rumah makan, nah tukang masak itu adalah teknisinya. Kemudian jika Anda membuka bengkel, maka montir itu adalah teknisinya. Jika tidak ada montir itu, bengkelnya nggak jalan. Serupa jika Anda buka salon, bencong itu teknisinya. Jadi nggak ada bencongnya nggak jalan gitu ya. Nah, ini bencong itu tanda petik, yang dimaksud bencong itu kan bencong di salonnya, tukang potong di salon. Oke, ada juga yang nggak bencong loh ya, jangan nanti tersinggung, guyon-guyon. Nah ya, teknisi itu bekerja di masa sekarang. Artinya apa? Dia present, ya, melakukan saat ini. Nah, yang kedua, manajer bekerja di masa lalu.
Apa yang disebut manajer itu? Manajer itu memanage kan? Memanage disebut bekerja di masa lalu bagaimana? Dia bekerja berdasarkan data, kejadian-kejadian. Dari kejadian-kejadian tersebut, ya misalkan contoh laporan keuangan, ya, kemudian laporan-laporan yang lain, laba rugi dan yang lain-lain ya, laporan stoknya yang sering habis, atau kehilangan dan yang lain-lain ya, kekurangan, itu sebenarnya laporan-laporan. Dari laporan-laporan tersebut, manajer bekerja menganalisa. Maka dari itu sebut namanya manajer bekerja di masa lalu. Nah, jadi ini yang kedua, manajer bekerja di masa lalu. Kemudian yang ketiga, entrepreneur bekerja di masa depan. Yang disebut dengan entrepreneur itu adalah pebisnis, pengusaha sesungguhnya. Sebetulnya tiga-tiganya ini ada dalam satu orang. Jadi misalkan saya pada saat ini, ya, saya sedang merintis usaha, maka saya disebut namanya teknisi yang bekerja di masa sekarang. Tidak ada saya, perusahaan tutup. Bertumbuhnya saya, bertumbuhnya perusahaan, ya, itu kemudian membuat saya meng-hire karyawan dan kemudian jadilah saya incas sebagai manajer. Nah, saya mengobrak-abrik data, kemudian dari situlah saya menganalisa dan membuat keputusan-keputusan. Itulah kerja saya sebagai manajer. Sedangkan jika fungsi manajer sudah saya kuasai, saya harusnya naik level menjadi seorang entrepreneur. Arti entrepreneur itu kita memiliki beberapa manajer di bawah kita, 1 atau 2 manajer, 3 manajer di bawah kita. Nah, tugas kita adalah memanage mereka-mereka si para manajer itu atau memimpin tepatnya. Nah, kenapa entrepreneur dikatakan bekerja di masa depan? Karena entrepreneur itu harusnya fokusnya untuk memikirkan masa depan, bukan memikirkan masa lalu atau masa sekarang. Jadi jangan kaget, jangan heran jika entrepreneur yang sesungguhnya, yang benar itu harusnya kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke pameran, tempat exhibition, tempat-tempat training, networking. Harusnya di situ. Jadi bukan lagi habitatnya seorang entrepreneur di belakang meja, terus-menerus menganalisa data, bukan, itu manajer. Nah, kan akan jadi pertanyaan, ini kapan terus transformasi kita menjadi teknisi, manajer, dan entrepreneur itu kan? Oke, ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Sudah pernah saya tuliskan di tempat buku Kitab Anti Bangkrut, ya, bahwa kejatuhan kebanyakan atau kebangkrutan usaha itu salah satunya karena kita kebanyakan menepuk dada atau kelamaan menepuk dada. Ya, jadi yang disebut namanya menepuk dada begini loh. Kalau nggak ada gua nih, nggak jalan. Nah ini harus hati-hati loh. Pada saat kita mengatakan kalau nggak ada gua nih, nggak jalan. Ini sama aja sebetulnya kita punya kesombongan tersembunyi. Satu itu. Kedua, dengan kesombongan kita, dengan ego kita ingin diakuin selalu bahwa kita nomor satu di perusahaan itu dan tidak ada yang menggantikan kita, itu sama aja kita mempersiapkan perusahaan kita untuk mati, tidak untuk bertumbuh. Terus harusnya bagaimana? Nah, harusnya kita belajar untuk menepuk bau orang. Oke? Nah, ini sebenarnya teknisi. Kalau nggak ada, gua nggak jalan. Nah, kalau manajer harusnya berkata, kalau nggak ada kamu, nggak jalan. Artinya dari dia yang tadinya menepuk dada, dia sekarang berganti namanya menepuk bahu. Kalau nggak ada kamu, nggak jalan. Oke? Artinya apa? Fungsi manajer ini harusnya tidak di teknis lagi gitu loh. Dia harus mencari teknisi-teknisi yang handal, mencari bencong-bencong yang lebih jago daripada dirinya. Jadi bukannya dia menjadi bencong forever, gitu, tapi dia menjadi bencong, kemudian dia transformasi menjadi seorang manajernya bencong. Nah ini tidak mudah. Kenapa? Karena kita memiliki ego biasanya. Apa itu egonya? Nah ego kita itu biasanya kita pengen diri kita itu superior dibandingkan yang lain. Ya, saya teringat sekali kawan saya pada saat membangun usaha pertama kali itu saya provokasi waktu dia membangun usaha. Kemudian dalam 2 minggu, 1 bulan jalan perusahaannya 2 bulan, saya mengatakan pada dia, kamu tinggalin itu, ikutin training itu. Ya, ada satu training yang sangat bagus sekali ya, seperti entrepreneur kan begitulah, 3 hari ya, 2 malam dan menginap. Nah kemudian saya katakan, kamu ikutin training itu. Kemudian dia bilang, J, kamu nggak salah. Kamu ya, satu ya, memprovokasi aku suruh keluar kerja nih, aku udah keluar kerja. Aku bangun usaha. Dan kamu tahu nggak usahaku ini, machining shop loh, tidak mudah untuk didelegasikan. Dia bilang begitu. Dia bilang, kalau nggak ada aku nih, ini tutup nih perusahaan nih.
Nah, saya bilang begini, ingat hati-hati jangan suka menepuk dada. Belajar menepuk bahu. Ya, baunya orang. Bukan bau kita ya. Bau karyawan kita. Artinya apa? Kalau nggak ada kamu nggak jalan. Yang saya tanyakan simpel. Kalau seandainya kamu mati hari ini, maaf saya bilang begitu ya. Perusahaanmu tutup nggak? Tutup sih. Nah, artinya kamu tidak meninggalkan sesuatu dong buat anak istrimu. Ya memang seperti itu kenyataannya. Baik, kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang gak ada yang bisa gantiin aku sih. Gak bisa gantiin kamu dalam arti apanya? Keseluruhan. Baik, kalau tidak bisa menggantikan kamu dalam arti keseluruhan, pertanyaanku simpel. Adakah yang bisa menggantikan kamu dalam satu hal saja? Contohnya begini, kemampuan teknismu, ya, bisakah digantikan oleh seseorang? Dia bilang, satu orang aku ya nggak yakin. Wah ini teknisi banget nih dia. Dan satu orang nggak yakin. Kalau satu orang nggak yakin, bisakah dengan dua orang? Mungkin dia bilang gitu. Kalau tiga orang, tiga aku bilang bisa. Dia bilang gitu. Oke baik. Kalau gitu, anggap aja kamu meng-hire 3 orang teknisi yang lain. Kamu naikkan dirimu sebagai seorang manajer kan? Nah itu satu kemampuan dalam bidang teknis permesinan, katakanlah begitu. Sekarang kemampuan yang kedua adalah di bidang sales. Bisakah kamu meng-hire seseorang sales yang lebih jago daripada kamu? Itu pertanyaan saya. Dia bilang, kalau itu banyak. Dia bilang gitu kan, karena dia bukan background-nya bukan sales kan. Dia bilang, kalau itu banyak, aku yakin bisa. Dia bilang gitu. Oke, good. Nah, tapi J, ini kan maksudnya jualan sesuatu yang sifatnya teknis. Baik, aku paham. Cari orang yang teknis, yang pintar jualan. Teknis yang nggak serba pandai, tapi pintar jualan. Masuk akal? Masuk akal. Baik. Berarti kamu perlu 4 orang nih, atau 3-4 orang untuk menggantikan porsimu yang 30% yang lain. Nah, sekarang 30% yang lain, ya mungkin fungsinya apa? Fungsi administratif lah katakanlah. Oke, administratif kamu jago banget ya? Enggak. Kalau gitu kamu pasti bisa dong cari yang lebih jago daripada kamu. Kalau itu banyak, ya nggak usah kamu ajarin kan bisa kan? Bisa. Baik, setidaknya bahkan lebih daripada dia, sudah 100%. Jadi dengan adanya 5 orang di bawah kita ini sudah bisa menggantikan kita. Kalau ada 6 orang artinya lebih daripada kita. Betul nggak? Nah, makanya hati-hati pada saat kita menepuk dada. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Ini agak sedikit semi manual ya teman-teman. Yang penting pokoknya ilmunya ke deliver buat saya begitu aja. Nah, beda dengan entrepreneur. Entrepreneur mengatakan kamu lebih tahu bagaimana harus jalan. Ya. Jadi artinya apa? Entrepreneur ini meng-hire para manajer-manajer yang manajer-manajer itu membawahi para teknisi-teknisi. Oke? Nah, para manajer, jadi tugas kita sudah naik sebagai dari manajer menjadi entrepreneur. Artinya kita memimpin dan menumbuhkan para pemimpin. Tidak mudah. Ya, kalau sering saya bilang, menjadi seorang manajer aja itu harus berada di level setidaknya level 3. Ya, sebisa mungkin naik ke level 4. Apa itu level 4? Level 4 leadership itu adalah memberdayakan, menumbuhkan. Harusnya seorang entrepreneur ada di level 5. Oke, apa itu? Ya dia tidak terlibat teknis sama sekali perusahaannya. Jadi kalau udah perusahaannya dia tinggalkan pun itu benar-benar bisa lepas tanpa dia, bahkan bisa bertumbuh tanpa dia. Oke, saya lanjutkan. Nah, permasalahannya gini loh pertanyaannya. Mas, fase-fasenya bagaimana mas kita untuk transformasi dari technician ke manager ke entrepreneur ya. Nah, ini adalah fase-fasenya. Ini saya kasih suatu ilustrasi. Ya, tentu saja perhitungan ini tidak exactly seperti ini ya. Ya. Di tahun pertama, katakanlah porsi Anda sebagai seorang teknisi itu 100%. Kalau Anda buka rumah makan ya, Anda yang tukang masaknya lah. Ya, atau buka warung bakso ya. Seperti bakso Ajo, itu tukang masaknya, terus kemudian udah masak, tukang cuci piringnya, tukang layaninya, pokoknya semuanya dia deh gitu ya. Saya teringat pada saat saya mulai usaha pertama kali juga begitu. Saya yang nyales, saya yang beli barang, kemudian saya juga jadi purchasing ya, pembelian ya. Saya nyales, saya beli barang, saya yang ngambil barang, ya, saya yang nganter barang. Jadi satu hari itu rata-rata saya itu nyetir 100 km pada saat di Batam dulu. Ya,
Jadi bayangin kalau 100 km di Jakarta, di Bandung masih oke gitu ya. Tapi 100 kilometernya ini ada di Batam gitu, yang kota kecil atau satu pulau saja. Nah, ini tahun pertama. Porsi manajerialnya mungkin kecil. Nah, bahkan mungkin nol. Artinya apa? Sudahlah, nggak usah manage. Apa yang mau di manage? Mau karyawannya nggak ada, cuma gue doang. Ini disebut namanya fase direktur. Ya, direken batur atau dirjen, direken ijen, direktur ijen, ya, di direktur sendirian. Nah, entrepreneurnya mungkin tidak banyak juga. Artinya apa? Dia tidak memikirkan, udahlah yang penting pokoknya dapurnya ngepul gitu, nggak memikirkan masa depannya seperti apa, visi misi. Aduh, nggak usah mikir misi, ya, permisi bu. Nah, paling seperti gitu aja ya. Jadi tidak menjadi seorang yang mungkin berpikiran terlalu panjang. Yang penting apa? Dapur ngepul bisa survive. Nah, di tahun kedua Anda harus mulai bertransformasi. Jika tidak, ingat ya teman-teman ya, ini jika tidak, tahun kedua baterai kita udah mulai ngedrop gitu ya. Ya, kalau tidak ngedrop pun ya, nanti kita tidak bisa membaca masa depan. Kita nggak mengupdate trennya seperti apa gitu bisnis itu. Nah, harusnya mulai fase manajernya lebih tinggi dibandingkan fase teknisinya. Serupa dengan pada saat saya bangun usaha tahun 98 ya. Itu kemudian jatuh, kemudian saya buka lagi tahun 99. Itu di tahun 99, saat itu juga memang waktu itu memang internet belum marak banget ya, jadi masih pakai dial gitu kan. Jadi saya belum bisa menghandle semuanya via HP karena waktu itu smartphone belum ada. Ya. Nah, jadi waktu itu HP masih hitam putih. Jadi saya memerlukan seorang sekretaris untuk mengoperasikan di office untuk ngefax. Jadi tugasnya dia adalah ngefax, mencari penawaran ya. Jadi dia tugasnya mencari saya telepon begitu, namanya Siti Yani. Yan, tolong kamu cari barang ini di sini, di situ, di situ. Kemudian dia, oke mas, dia cari kan nomornya sudah ada di situ semuanya, vendor-vendornya. Dia ngefax ke Singapura, menunggu pekerjaan, menunggu jawaban dari vendor, kemudian dinaikkan sekian persen, kemudian di fax ulang ke tempat customer. Itu yang saya lakukan dan saya ada di luar. Yaitu jam 9 pagi saya sudah keluar biasanya. Sudah keluar, saya pulang baru jam 4 sore, koordinasi dengan tim saya, satu orang tim aja. Kemudian saya bekerja sampai malam. Artinya apa? Nah, malam hari apa yang saya kerjakan? Itu malam hari yang saya kerjakan. Saya bekerja ya di malam hari 50%-nya sebagai seorang manajer. Saya memanage, saya membaca data. Nah, saat itu saya sudah mulai membuat semacam filing system ya, administrasi itu ya saya bereskan. Keuangan sebatas keluar masuk duit dan kemudian laba rugi saya belum buat. Saya 2 tahun pertama itu saya nggak buat laba rugi, bahkan pajak aja saya tulisin 0 semuanya waktu itu. Ya. Nah, jadi apa yang saya lakukan hanya setengah administratif lah gitu ya. Tapi saya mulai belajar memanage tim saya. Oke. Nah, 30%-nya saya mulai mengikuti pameran-pameran begitu ya. Saya ke Singapura, mulai searching ya, cari-cari update yang baru apa ya. Nah, sampai di tahun ketiga itu saya mulai mengenolkan nih teknisi. Di tahun kedua sebetulnya saya sudah mulai meng-hire salesman. Ya, kemudian begitu pada saat saya masih di tahun kedua meng-hire salesman itu saya sebelum meng-hire salesman saya, itu sombongnya luar biasa loh. Jadi merasa bahwa nggak ada sama salesman itu yang sebagus atau sejagoan saya begitu loh. Itu kesombongan seorang teknisi ya. Jadi tapi setelah waktu saya meng-hire seorang salesman pertama saya, yaitu namanya Mas Ipung ya. Dan saya mengakui 4 bulan kemudian ini pertumbuhan Mas Ipung luar biasa dan saya melihat dia lebih jago daripada saya. Kemudian apa yang saya katakan? Hire orang-orang seperti kamu itu. Kan begitu ya? Ya seperti Mas Ipung ini hire, kemudian Mas Ipung naik sebagai sales supervisor ya. Dan bimbing mereka, bina mereka. Ya, training mereka. Ya, itu yang saya katakan. Jadi harus ada kebesaran hati untuk mengakui kemampuan orang lain ya, atau teknisi kita atau manajer kita lebih daripada diri kita. Jadi setelah itu waktu itu di tahun ketiga saya bahkan sudah mulai di manajerial itu sudah mulai berkurang karena waktu itu Mas Ipung sudah mulai menggantikan saya. Oke. Nah, saya kerjanya apa? Saya ingat banget itu setelah tahun 2000-an saya sudah mulai mengikuti training. Jadi waktu itu saya sudah mulai menjadwalkan 1 tahun itu saya minimum 2 kali ikut training. Ini teman-teman, saya paksakan itu sejak tahun 2000-an sampai sekarang teman-teman, saya berkomitmen untuk tidak putus ikutin training. Ingat ya, bukan seminar, training. Kalau seminar kita cuma dapat kulitnya doang. Ya. Nah, jadi 80% ya
saya sudah mulai berada di entrepreneur. Saya sudah mulai banyak membaca buku, membaca majalah, mengupdate tren-tren yang terbaru seperti apa. Ya. Dan tugas saya juga waktu itu sudah mulai masuk ke tempat namanya ya orang sebelumnya lobbying gitu ya. Artinya networking ya, networking untuk mencari supplier, mencari pelanggan ya. Jadi tugas saya membuka-buka jalan, kemudian tim saya yang mengurusin semuanya, detailnya. Ya. Nah di tahun keempat ini idealnya ya, ini idealnya sebetulnya sudah ada di nol semuanya nih. Di tahun keempat Anda sudah mulai bisa fokus ke tempat masa depan. Nah makanya di tahun kelima Anda sudah mulai bisa diversifikasi usaha. Makanya saya mengatakan 5 tahun pertama ya itu jangan pecah fokus, megang yang satu aja ya sampai Anda murni menjadi entrepreneur. Oke, nah baru Anda mulai bermain ke investasi. Tapi teman-teman, ini saya katakan, ini 1, 2, 3, 4 ini adalah idealnya. Kita seringkali menemukan kondisi tidak idealnya. Apa itu kondisi tidak idealnya? Nah, kondisi di mana kita ketipu, kita dicurangin dan yang lain-lain ya. Nah, itu kondisi tidak idealnya. Teman-teman yang bertanya silakan ya, sudah saya lihat itu, tapi saya ingin melanjutkan duluan sedikit ya. Sebagai penutupnya. Nah, artinya apa? Yuk kita mulai naik kelas. Belajar dari menepuk dada menjadi menepuk bahu. Baik, terima kasih pertanyaannya, saya baca satu persatu. Suara saya jelas kan? Wah, banyak banget nih. Saya nggak salah kawan-kawan yang sudah nonton, terima kasih semuanya. Wih, ada Dr. Vicky juga nyimak ya. Aya, thank you. Rika, thank you. Navi, Ani, Kartiko, Ongki, thank you. Pak Witono. Baik, nah ini Ali Nadi. 10 tahun itu hitungannya kita yang menjalankan atau bisa juga dari keluarga Mas. Bagaimana kalau bisnis itu sudah dilakukan, sudah turun-temurun? Ya ini termasuk keluarga nggak masalah ya. Artinya kalau dia justru malah bisa transformasi ke tempat keluarga, itu artinya dia sudah melepaskan diri dari seorang teknisi kan begitu. Cuman jangan sampai keluarga itu kan kita tunjuk dikarenakan darah kita ya, tapi dikarenakan harusnya kemampuan ya, ability-nya dia harusnya seperti itu. Saya tinggikan sebentar lagi, sedikit lagi ya, biar enak, nggak terlalu bungkuk. Baik ya, saya lanjutkan. Pak Witono, Pak Raden sudah 16 tahun, tak terasa. Iyalah Pak Raden, saya aja sudah 18 lebih 19, jadi 2098 itu berarti berapa tahun? 18 tahun kan bisnis, iya. Oke Pak Raden, kita ketemu tahun berapa Pak Raden ya? Masuk tahun 2000-an kita ketemu Pak Raden. Oke lanjut ya. Mas Roni thank you ya. Nah ini Ayah pertanyaannya. Mas J, kapan waktu yang tepat kita meng-hire manajer di semua divisi usaha? Kalau hitungan tahun ideal di tahun keberapa? Kalau parameternya kualitas usaha di saat seperti apa? Terus terus step dan seleksi manajer yang tepat bagaimana? Rekrut manajer dari luar yang berpengalaman atau mendidik staf yang ada tapi pasti perlu waktu. Nah ini ya begini. Kalau bicara masalah patokan itu nggak ada. Kenapa? Karena patokan waktunya tergantung dari kemampuan kita bertumbuh sendiri. Ya ada yang sudah 10 tahun pun juga nggak insaf-insaf, masih jadi teknisi terus. Ya, nah kembali lagi juga menjadi seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha itu terus terang buat saya adalah perjalanan spiritual. Ya, kita diajak untuk bertumbuh. Ya. Jadi maksudnya bertumbuh ini tidak hanya jadi bertumbuh tidak hanya omset bisnisnya, tapi kedewasaan kita, kebijaksanaan kita. Saya itu orang yang sangat emosional banget, ya. Jadi kalau saya itu kalau nggak suka sama orang itu tidak banyak bertanya, saya tonjok duluan. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi inilah sikap saya yang jelek gitu kan. Dan disitulah saya mentransformasikan diri saya. Ya, saya belajar untuk mengontrol diri, ya. Karena pada dasarnya saya juga tidak sabaran. Termasuk pada saat bisnis pun saya adalah orang yang sangat perfeksionis dalam menjalankan suatu usaha. Sehingga jika standar itu tidak sesuai dengan saya marah begitu kan. Nah ini tentu aja saya susah untuk mencari seorang manajer di bawah saya. Itu yang saya alami. Jadi buat saya tadi itu hanya suatu ilustrasi 1, 2, 3, 4 tahun. Tapi patokannya tidak ada, tergantung dari kesiapan kita sendiri. Ya, saya ambil contoh sebegini. Gazan lah ya, saya mengenal Gazan ya. Ini dia sudah dengan kesiapan leadership yang cukup kuat meskipun umurnya baru 21 tahun. Ya. Nah,
saya tidak bisa menyamakan Ghazan dengan anak-anak muda lainnya. Atau bahkan orang yang usianya 30 tahun pun belum tentu kedewasaannya atau kebijaksanaannya seperti Ghazan. Ya. Nah, jadi tidak heran jika Ghazan itu di usia 21 tahun sudah bisa meng-hire seorang manajer. Ya. Yang manajernya dulu itu adalah fighter bersama dia, namanya Dendi. Ya, jadi manajer ini ketemu di tempat pengajian, di pengajiannya Ma'rifatullah Agim. Nah, jadi dikarenakan satu vibrasi yang sama, ya, terus dia menarik si siapa Dendi, kemudian Dendi ini bekerja dan sekarang menjadi manajernya Ghazan, bahkan sekarang menjadi partnernya dia. Oke, jadi kalau dikatakan tokannya ada, nggak ada. Buat saya gini, kalau itu bisa kita kerjakan, ya, kita kerjakan dulu, kita kerjakan. Ya, jangan buru-buru meng-hire manajer. Kenapa? Begitu kita bisa meng-hire manajer, kemudian kita langsung hire manajer, maksudnya begini, bisa yang saya maksud ini ada manajer kemudian kita hire dia. Nah, belum tentu duitnya nutup gitu kan. Nah, kalau duitnya nggak nutup, buat saya ya berat juga. Buat saya jangan masalah manajer duluan. Manajer sama teknisi serupa nggak hire-nya, ya. Nah, intinya kalau pas kita meng-hire mereka itu membuat beban kita berkurang, ya, itu bagus. Tapi kalau membuat beban kita tidak berkurang, itu tidak bagus. Kan begitu aja ya. Nah, saya dulu meng-hire seorang salesman pertama kali itu saat saya bisa membayar gajinya dia setengah bulan aja. Saya sanggupin itu. Jadi artinya saya bleeding aja nggak apa-apa, ya. Tapi yang penting saya dapat leverage. Oke. Cuman untuk meng-hire manajer bagaimana? Nah, manajer saya dulu sih biasanya saya upgrade dari para teknisi. Oke, maksud teknisi itu adalah karyawan yang tadinya misalkan katakanlah bagian administrasi, saya naikkan jadi manajer administrasi. Yang bagian accounting naik menjadi manajer accounting. Yang bagian sales naik jadi manajer sales, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, tapi tidak semua orang bisa di-upgrade seperti itu. Saya menemukan orang-orang, ya, yang tidak ini tanda petik tidak mau bertumbuh. Ya, aneh kan? Mana ada mas orang nggak mau bertumbuh? Anda nggak percaya kan? Ada orang-orang yang, mas aku segini ya cukup segini kok. Yang penting pokoknya gini loh mas. Aku cuma minta satu hal aja. Aku kerja, thank you. Ya, kerja, thank you. Ya, itu tuh aja aku minta. Dan aku ingin jadi pekerja selamanya. Selesai. Oke, dan ada juga yang di-challenge sebagai seorang manajer, mas aku tuh puyeng kalau mimpin orang. Aku tidak mau mimpin orang dan tidak mau belajar untuk mimpin orang. Ada yang seperti itu. Saya mengalami berkali-kali. Karena sudah seperti itu, ya sudah, memang kamu berarti seorang teknisi handal, memang. Seorang teknisi forever. It's okay gitu loh ya. Jadi tidak ada hitungannya ya parameternya, ayak ya. Nah terus seleksi manajer yang tepat bagaimana? Buat saya seorang manajer itu levelnya adalah ngelit. Tidak hanya backgroundnya teknis jago. Ya, seorang teknisi yang jago, yang handal ini ada di, saya lupa bukunya siapa. Seorang teknisi yang handal belum tentu bisa menjadi seorang manajer yang handal. Oke, jadi seseorang ya, contoh begini, ada misalkan karena orang itu kan jago dalam menjahit ya, kemudian dia paling jago menjahit, belum tentu dia jadi cocok jadi manajer produksi untuk menjahit. Ini harus hati-hati nih ya. Jadi siapa terusnya yang pantas menjadi manajer? Dia yang pandai mengelit, ya, memimpin. Ya, fungsi manajer itu apa? To lead. Ya, pasti memimpin. To memanage. Ya. Jadi manajer itu bukan ngerjain, ngambil tanggung jawabnya karyawan dia memberikan wewenang dan memberikan tanggung jawab, kemudian melatih orang-orang itu. Jadi kalau orang itu nggak selesai pekerjaannya, jangan diambil alih lagi. Ini jadi teknisi lagi nanti dia nih. Ya gimana? Memang rasanya memang kadang harus ada kemunduran dikit ya, kayak turun sedikit karena apa? Ini proses belajarnya dia, ya learning curve kan begini kan. Nah itu kita proses mengajarin seorang teknisi menjadi seorang teknisi yang handal kan begitu. Nah kembali lagi bukan berarti orang yang paling tinggi ilmu teknisnya kemudian dia akan jadi manajer, tidak. Ya ini harus tahu. Terus kadang juga kita mungkin tidak menemukan di dalam manajer itu, tapi kita menemukan di tempat luar. Saya ambil contoh karena Nui ya, atau Ayah ini kan bisnisnya di bidang kosmetik ya. Saya ambil contoh, mungkin ya Anda bisa menanyakan ya di satu perusahaan lah, katakanlah Wardah, Mustika Ratu, Sari Ayu gitu kan ya, itu sudah banyak yang jago-jago. Nah, coba ambil dari mereka ya, salah satu manajernya mungkin untuk menjadi konsultan Anda. Ini saya ngomong agak growth hacking nih ya. Ya. Jadi kan mereka konsultan Anda di 1 minggu kemudian bayar. Ya. Nah, coba dengerin mereka gimana improve perusahaan Anda kan dengan ide-idenya. Bisa terapkan nggak? Kalau bisa terapkan ya terus suruh ngasih training segala, jago gitu kan.
Nah, sudah baru nanti perlahan-lahan 1, 2 bulan, 3 bulan kemudian tawarin, Mas mau jadi GM ku nggak gitu, atau jadi manajerku nggak? Ya, mungkin ada nyari level supervisor di suatu perusahaan yang kosmetik yang ternama sudah cukup untuk menjadi manajer tempat Anda kan begitu ya. Nah, buat saya seperti gitu ya. Nah, pendidik staf ahli pasti perlu waktu. Nah, teman-teman yang instan tuh nggak baik ya. Dan ingat ya, loyalitas itu kan didapatkan dari kita menanam sesuatu gitu loh. Nah, kadang kita dapat meng-hire seseorang dari hijack gitu ya. Itu kita punya risiko loh. Karena mereka tidak loyal ya. Ini kecuali mereka itu kan mungkin memandang tempat kita bukan karena masalah gaji, tapi karena masalah mungkin value, masalah visi ya. Mereka berpindah ke tempat kita itu bagus. Tapi begitu cuma karena masalah gaji, dia pindah ke tempat kita, ya kita mau hire manager nggak mau repot-repot mendidik ya yang ada, terus kita hijack dari tempat yang lain. Ingat, orang itu juga berpotensi akan di-hijack sama orang lain suatu saat. Ya, thanks Mbak Natasha, Iip. Masih tahun 1, Ma'ruf, oke, no problem. Ayah tanya lagi, rekrut manajer dari luar yang berpengalaman atau mentrain kita sendiri, tapi perlu waktu itu sama tadi ya, sudah ya. Tribunda Vanvi, mencari manajer yang sulit itu yang satu visi. Ini saya bolak-balik ya, saya dengar selalu bilang gitu. Ya, satu visi. Kenapa mereka keluar? Enggak satu visi. Gimana Mas jika manajer yang kita kasih wewenang ternyata menyalahi prinsip usaha, melenceng dari visi? Ya. Apa perlu kita ganti atau turun jabatan jika tetap ngeyel nggak nurut? Teman-teman seringkali, maaf ya sebelumnya ini, seringkali itu bingung. Ya. Apa yang dimaksud namanya visi, misi, value? Nah, ini seringkali teman-teman tuh mungkin yang dimaksud visi itu adalah value. Buat saya, mencari seorang manajer tidak perlu satu visi. Tapi satu misi kemungkinan yes. Yang paling jelas satu value itu yang paling penting. Saya ambil contoh. Visi itu berbicara di masa depan banget gitu loh. Ya, saya ambil contoh. Visi saya menciptakan Yuk Bisnis adalah menciptakan perekonomian mandiri. Itu visi saya. Apakah manajer saya harus punya satu visi dengan saya? Tidak. Atau karyawan saya punya satu visi sama saya? Tidak. Bagainya kalau saya rekrut karyawan, saya tanya sama mereka gini, kamu punya satu cita-cita nggak? Kepengen jadi apa? Ada Mas. Apa itu? Pengusaha kayak Mas J. Oke. Pengusahanya tepatnya di bidang apa? Belum tahu pasti Mas. Ya mungkin rencana di bidang perdagangan aja. Oke. Ilmu-ilmu apa saja yang kamu perlukan ya untuk mencapai cita-citamu itu? Ya mungkin aku mau belajar internet marketing Mas, belajar ini Mas, belajar itu Mas. Baik. Kalau yang kamu bicarakan itu, berarti itu ada di tempatku. Jadi, visi kita jelas berbeda. Visimu tidak visiku. Tapi, ya, bisa jadi misi kita sama. Atau ilahnya gini loh. Tujuan akhir saya itu ada di pulau, katakanlah nih ya, saya ada di Papua atau di Raja Ampat. Nah, kapal saya ini menuju ke Raja Ampat, ini visi, katakanlah begitu. Anda yang mau bergabung dengan saya, ya, saya tanya, kamu mau kemana? Ke Bali. Ya sudah, kita sama-sama lewat. Ya, kalau gitu kamu boleh naik kapalku, tapi bantuin aku dayung ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini Tribunda ya, ini yang saya katakan sebenarnya mungkin kebanyakan value. Biasanya harus hati-hati ya kalau kita ketemu sama orang yang ngomong nggak cocok visi. Jangan-jangan bukan nggak cocok visi. Ya, kita yang bermasalah terhadap value. Ya, aduh, sudah siap-siap. Tuh, iya, melet-melet. Ya, gitu ya. Coba Bunda dikoreksi dirinya sendiri duluan ya. Sebagai seorang pemimpin itu, ya tugas kita itu harusnya membawa kapal dan menyelamatkan para ABK kita semuanya sampai ke tempat tujuan. Ma'ruf Sahyadi, makasih Mas, ini keren. Dulu waktu ikut seminar BTLL di Jogja dan acara dengan salah satu bank, punya bukunya, keren, top, thank you. Rizky jelas, oke, bagus. Lanjut ya. Nah, Hilman Al-Ayubi, Mas J, saya mau tanya. Saya jalanin usaha teman saya. Dulu saat kita jalanin berdua, kita berdua jadi jenderalnya sampai omset sebulan 5 miliar. Wow, keren.
marketing dan dia jadi sales, marketingnya ya. Dan dia jadi sales, tapi sekarang dia menganggap usaha itu milik dia. Padahal dulu akadnya kita usaha bareng. Jadi merasa dikhianati. Nah ini buat saya begini. Oke. Ya buat saya begini aja, teman-teman. Kalau ini kan sering sering muncul seperti gitu. Buat saya begini simpelnya. Dulu akadnya seperti apa? Masih bisa diajak ngomong nggak? Kalau nggak bisa diajak ngomong, kita baru cerai, kan begitu ya. Nah, cerai ini ada dua macam. Anda mau baik-baik atau mau cara hukum? Anda punya jalur hukum atau tidak? Nah inilah makanya kalau kerjasama, biasanya kalau udah mulai omsetnya menginjak ke atas sedikit, katakanlah 500 juta per bulan, atau mungkin 300 juta per bulan, itu buat saya harusnya membuat badan usaha. Ya, itu legalitasnya. Dan buat saya, saran saya ini, Mas Hilman, belajarlah dari kesalahan. Ya, ada hal yang tidak hilang. Sebetulnya kalau kita berbicara malah berkhianat ya, coba mendingan koreksi diri sendiri. Apa kesalahan saya? Kalau toh seandainya pun Anda tidak merasa bersalah dan terbukti memang tidak bersalah, ya, tidak ada yang hilang pada diri Anda. Kenapa? Kredibilitas Anda tetap ada dan keilmuan Anda tetap ada. Betul? Itu yang penting. Saya bolak-balik kok habis. Total saya itu rugi itu hampir 10 miliar. Ya. Dan sebagian besar juga saya tidak menuntut balik ribut-ribut. Kenapa? Buat saya energi saya lebih diperlukan untuk membangun masa depan dibandingkan memikirkan masa lalu. Sayang banget saya memikirkan masa lalu yang terlalu kelabu gitu ya. Mendingan masa depan saya lebih cerah. Oke ya. Thanks Irsan, thanks Hakim, Aya. Oke, thanks ya Aya. Oke, lanjut ya. Nah, Rizky Ciko tanya Mas J, saat ini saya mencoba menjadi pengusaha dan sementara baru mempunyai 2 orang karyawan, udah bagus tuh. Tetapi saya masih terjun langsung sebagai teknisi dan memanage keuangan, ya wajar kok. Keuangan yang ada, tahapan apa yang harus saya lakukan selanjutnya agar menjadi entrepreneur. Nah jadi begini. Kalau sudah masuk dalam level starting, kemudian ke atas profiting, artinya perusahaan sudah mulai profit. Saran saya sudah mulai meng-hire karyawan dan mulai meng-hire bagian keuangan. Ini penting banget, ya. Jadi keuangan itu kalau tidak termonitor, ya, itu bahaya. Tapi kalau kita memonitor keuangan kita terus-menerus, ya, keuangan ini disebut bagian dari masa lalu, ya. Maksudnya memanage keuangan kan membuat laporan keuangan, ya. Nah, ini kalau kita sendiri yang mengurusin semuanya, kita kehilangan masa depan. Jadi buat saya ada tugasnya masing-masing, ya. Jangan mengambil rezekinya bencong. Hire bencong aja. Iya sayang. Ini pakai laptop atau pakai HP Mas Ji? Tadi saya pakai yang ini saya sekarang pakai HP, nggak bisa pakai laptop kan? Kalau Febi Live. Ihsan Pratama, tanya juga Mas Ji, tanya juga deh. Apa nih? Sudah 3 tahun jalanin bisnis jualan baju distro tapi masih belum mantap di manajemen pembukuan. Harap dikit penjelasannya Mas J. Jadi gini loh, teman-teman, saya itu juga meskipun ya tahun 2000-an itu saya belajar membuat laporan keuangan. Ya, saya belajar. Jadi tapi saya mungkin saya disuruh buat insya Allah yang simpel saya bisa gitu loh. Paling enggak kasih waktu beberapa minggu, saya akan belajar ulang dan kemudian saya bisa ingat lagi posting itu bagaimana, menjurnal bagaimana. Tapi terlalu bego buat saya untuk mengerjakan hal itu. Ya, itu harusnya kerjaannya yaitu kerjaan para bencong. Yang saya maksud bencong apa? Teknisi, karyawan. Kita entrepreneur berpikir dan bekerja di masa depan, bukan di masa lalu. Ya, apalagi masa sekarang. Dia harusnya hire karyawan aja jika sudah mulai profit. Mas, kalau belum profit, apa aku perlu meng-hire seorang bagian accounting, Mas? Kalau untung aja belum, apa yang mau di-manage? Ya, duitnya apa yang mau dihitung? Apa yang mau diatur gitu ya? Untung aja belum kok ya. Jadi paling gampang seperti gitu. Hal yang serupa dulu Anda bilang begini loh, Mas Ji, aku belum untung Mas Ji. Aku pusing nih ngurusin pajak. Ada untung aja belum, tukang pajak mau ngambil juga pusing. Ya, tapi sekarang ya berbeda. Kalau zaman saya dulu seperti itu. Kalau sekarang
tukang apa kalau sekarang kan sampai omset 4,8 miliar per tahun itu kan harus mereport ya, harus apa? Reporting 1%. Bagaimana cara mempertahankan bisnis? Buat saya mempertahankan berbeda dengan menumbuhkan. Oke, kalau menumbuhkan ini harus inovasi terus-menerus, update. Oke. Nah, kalau mempertahankan saja ya itu berbeda. Ya, mempertahankan itu berada di level manajemen, ya. Kalau menumbuhkan itu antar petugasnya. Ya. Gagal fokus sama dandan Naya. Oh iya, kamu lagi ngapain, Nay? Hah? Oke ya, itu ya teman-teman. Semuanya sudah cukup lama nih saya bicara. Nay, salim dulu dong, Nay. Dadah dulu. Ya. Dadah, ya. Kiss bye. Gimana kiss bye? Ya. Gitu. Oke. Satu lagi nih, Mas J mau tanya dari Mas Wan. Handling CS atau admin batasannya apa saja yang harus ada dan tidak ada untuk mereka? Maksudnya saya belum paham nih, batasan apa saja ini apa? Buat saya begini aja sih, simple kok. Prinsip pendelegasian kan seperti gini. Saya melakukan, ya, Anda melihat. Oke, prinsip pendelegasian. Jadi, apa yang kita lakukan, yaitu yang diduplikat. Saya melakukan, Anda melihat. Tahapan yang kedua, Anda melakukan, saya melihat. Tahapan yang ketiga, Anda melakukan, saya tidak melihat. Oke, prinsip pendelegasian seperti itu aja. Jadi, apa yang kita lakukan, itu yang kita duplikasikan. Ya, lanjut ya. Ini, wah pertanyaan mulai timbul banyak nih di sini nih. Rahmat Adi. Tanya masih, sekarang marketplace udah perang harga. Sejauh ini saya masih stay di harga standar pabrik sesuai saran Mas J saat itu. Apa saran saya? Tapi setelah saya hitung-hitung, dengan kasih termurah, di marketplace profit total kompetitor saya hitung-hitung lebih banyak dari saya karena penjualan lebih tinggi. Gimana sikap sebaiknya? Ini sudah saya ngomongin bolak-balik. Siapa suruh banting-bantingan dan terlena di marketplace dan juga di tempatnya sosial media doang, ya. Bangunlah markas websitemu di yobisnis.com gitu loh ya. Jadi buatlah ya .commu sendiri, brand.com itu dibuat tuh dan kemudian promosikan di tempatnya marketplace, promosikan tempatnya Facebook ya, tempatnya Instagram, tempatnya traffic source yang lain, gitu ya. Riang, bermain bola. Mas J, saya pengen buka usaha di bidang kuliner. Menurut Mas J, mending langsung buka kedai kecil-kecilan atau coba buka udah. Kalau ini sudah buka saja gitu aja ya. Sebaik-baiknya usaha adalah yang dibuka, bukan ditanyakan terus-menerus. Sebaik-baiknya usaha adalah yang dibuka. Usahakan jangan banyak tanya. Izan, Mas J, kalau usaha sudah banyak dan ingin nambah co-founder, khususnya untuk bidang teknikal, ada tips untuk apa nih? Taunya. Untuk tahu kita benar-benar sevisi gimana. Kembali lagi nih, nggak perlu sevisi duluan deh, ya. Susah ngomong sevisi-sevisian duluan ya. Nah, visi kalau perlu dibuat bersama-sama. Oke? Gimana kalau visi tahu-tahu beda di tengah jalan? Buat saya teman-teman ya, biasanya orang ribut-ribut itu bukan karena visi, tahu nggak? Karena value yang berbeda, karena toleransi. Kalau Anda sudah mulai ya mengambil seorang partner, ingat harus legowo, harus besar hati. Kita bahas nanti pada saat partnership ya. Fahmi Faizal, tanya juga Mas J, kalau struktur organisasi hal yang paling penting untuk di bagian apa? Misal kita cuma punya tim inti 5 bagian marketing, operation, IT. Nah, baik, ini pertanyaannya bagus. Simpelnya begini aja. Struktur organisasi ya, kalau seandainya nih ya, ditanya yang paling penting apa? Nomor 1, yang paling buat duit. Apa itu? Pemasaran, men. Nah, makanya disebut direktur itu kan direken batur, merangkap semuanya. Oke? Jadi menjadi seorang pemasar lebih dahulu. Ya. Setelah pemasaran, habis itu baru masuk ke operasional. Kalau struktur organisasi dipentingkan gitu kan ya. Nah, operasional, terus kemudian keuangan dan SDM. Simple. Cukup udah banyak banget pertanyaannya. Nah, fokusnya ke anak Mas J, lucu isengnya ya. Cium dulu dong. Mana cium papa? Apa cium? I love you. Dadah. 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 Kiss bye. Kiss bye. Muah. Muah. Nah,
Mana Kispai? Nah,